Shalom Jemaat Betani Sydney at home dimanapun saudara berada. Mari lambaikan tangan saudara. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali meskipun dalam ibadah online. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita mau bersuka cita, memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Kita percaya bahwa pujian dan ucapan syukur kita akan membuka pintu-pintu berkat dan mukjizat. Amin. Goncangan-goncangan boleh ada, tapi berkat Tuhan akan turun ke atas orang-orang percaya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan saudara. Biar sukacita Tuhan mengalir di tempat ini pagi hari ini. Haleluya. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Semua kasih setia Tuhan nyata buat setiap kita. Amin. Haleluya. Mari katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Tuhan sanggup limpahkan amin, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari sekali lagi, haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Mari katakan saudara, jadikan ini perkataan profetik saudara. Haleluya. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, Dia sanggup. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan,
bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Amin. Haleluya. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Dia sanggup menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup mengubah hal yang mustahil
menjadi tidak mustahil. Amin saudara, haleluya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari kami untuk mengerti, bukan dengan kekuatan kami Tuhan kami bisa menjalani hidup kami. Bukan dengan pemikiran kami sendiri Tuhan. Karena betapa dalamnya segala rancangan-Mu, betapa tingginya semua pemikiran-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Yes Jesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat kami. Engkaulah kuatku, oh yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kami datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Mari Engkau yang pegang erat tangan kami Tuhan. Yes Lord.
Engkau penuhi kami dimanapun kami berada Tuhan. Mari Engkau yang sentuh kami ya Tuhan. Mari Engkau yang urapi setiap kami Tuhan. Biar pagi hari ini ada sukacita dilepaskan. Biar pagi hari ini ada ikatan yang dilepaskan. Mari Kau yang puaskan kami. Kau yang puaskan kami Tuhan. Kau yang penuhi kami Tuhan. Kau yang penuhi. Kau yang penuhi kami Tuhan. Kau yang ganti kain kabung kami. Kau yang ubah ratapan kami. Haleluya. Sebab hanya Kau yang sanggup membalut segala luka kami, memperbaharui kami. Sebab hanya Kau yang sanggup Tuhan. Thank you Jesus. Oh thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Sebab segala cerita kami adalah perbuatan-perbuatan tangan-Mu. Segala kisah kami adalah saksi kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar kami menyadari Tuhan bahwa hanya Engkaulah satu-satunya yang kami perlukan dalam hidup kami. Engkaulah segala-galanya Tuhan. Thank you Jesus. Engkau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Engkau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana
di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama
Terima kasih Yesus. Kami tahu kami tidak perlu takut. Kami tahu kami tidak perlu gentar. Sebab Engkau selalu berjalan bersama kami Tuhan. Sebab rancangan-rancangan-Mu adalah rancangan yang indah buat setiap kami. Saat kami melihat kegagalan, Engkau melihat kemenangan. Saat kami melihat kami tidak memiliki apa-apa, tapi kami percaya Engkau berikan segala sesuatunya untuk kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Haleluya. Mari siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran isi firman-Mu Tuhan. Thank you Father. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita sama-sama katakan. Amin. Terima kasih Bethany Worship Team. Shalom Bethany Sydney at home. Selamat pagi. Salam 1000 berkat. Dalam kasih Tuhan kita menerima segalanya. Dalam kasih Tuhan kita mendapatkan segalanya. Alkitab berkata bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Haleluya. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jikalau kita mengasihi Tuhan. Tidaklah berlebihan jikalau kita memuliakan Tuhan melalui pujian dan penyembahan, karena Tuhan adalah Bapa dan Raja kita, our Father and our King. Haleluya. Selamat pagi, selamat datang, welcome to the family. Jikalau Bapak Ibu baru pertama kali bergabung di kebaktian Bethany Sydney at home, kebaktian kami berlangsung setiap hari Minggu jam 9.30 pagi waktu Sydney. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 11 Oktober, Minggu ke-30 kalinya kita melakukan kebaktian secara online. Saya tahu sudah begitu lama kita tidak berjumpa di gedung gereja, tetapi sangatlah penting bagi kita semua untuk memelihara api itu agar tidak sampai padam. Kita masih tetap bisa mengikuti kebaktian secara online, bahkan kebaktian Family Altar pun sudah mulai dijalankan. Oleh karena itu Bapak Ibu bisa mengikuti join Family Altar di mana Bapak Ibu tinggal. Detailnya ada di warta gereja. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Pengumuman yang pertama ialah saya mendorong Bapak Ibu untuk join grup WhatsApp Bethany Sydney, karena dengan demikian Bapak Ibu bisa keep up to date dengan perkembangan, dengan pengumuman, dengan aktivitas daripada gereja. Warta gereja pun di-upload di grup Bethany Sydney. Kita tahu warta gereja penuh dengan informasi yang berguna, ada surat redaksi, ada renungan harian yang tentu saja pada saat-saat seperti ini sangat-sangat berguna. Dan juga ada nomor-nomor telepon yang dapat dihubungi. Mungkin Bapak Ibu perlu dukungan doa atau konseling, atau juga mungkin bantuan diakonia, bisa menghubungi dengan di nomor-nomor telepon yang ada di warta tersebut. Selain grup WhatsApp Bethany, juga Bapak Ibu bisa join sosial media kami, yaitu Facebook, YouTube, dan Instagram. Pengumuman selanjutnya ialah Gereja Bethany Sydney sudah memulai doa puasa Daniel yang dimulai dari tanggal 6 Oktober sampai tanggal 26 Oktober. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ketua Men's Ministry Bapak Dani Suwardi, atau Ketua Women's Ministry Ibu Yani, atau juga Ketua Tim Doa kita Bapak Freddy Budi Santoso. Pengumuman selanjutnya ialah Minggu depan tanggal 18 Oktober kita akan dilayani oleh seorang mantan atlet, seorang mantan pemain tenis. Namanya adalah Pastor Margaret Court. Bagi penggemar tenis, nama beliau tidaklah asing lagi karena beliau memenangkan 64 Grand Slam titles, dan di usianya yang ke-78 tahun beliau masih tetap on fire for Jesus. Dan Pastor Margaret Court sangat terkenal sebagai seseorang yang sangat powerful, sangat consistent, dan juga sangat strong in becoming Christian witness. Saudara mungkin masih ingat pada bulan Juli tahun 2019 kita pernah dilayani oleh Apostle Steve Davis dari Victory Life International. Apostle Steve Davis berada di satu tim yang diketuai oleh Pastor Margaret Court. Oleh karena itu ajak teman, ajak kawan, ajak tetangga, ajak kawan-kawan saudara untuk mengikuti kebaktian ini. Pastor Margaret Court akan menyampaikan
dalam bahasa Inggris, sehingga Awaken bisa juga ikut serta. Juga akan ada terjemahan bahasa Indonesia. Jangan sampai miss minggu depan tanggal 18 Oktober. Pengumuman selanjutnya ialah sehabis kebaktian ini, Awaken juga akan ada pertemuan ibadah melalui Zoom. Detailnya ada di ada di WhatsApp gereja, atau untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi saudari Catherine Hendra. Dan pengumuman yang terakhir ialah hari Minggu tanggal 1 November kita akan merayakan Children's Day. Kita akan melihat bagaimana generasi-generasi penerus gereja kita akan melayani kita, dari yang paling kecil, dari yang paling muda sampai Awaken. Mereka akan melayani Tuhan. Saya sangat bersuka cita karena kita dengan demikian kita juga bisa melihat bagaimana pertumbuhan mereka selama ini di Sunday School. Saya mau kasih bocoran saudara, karena saya juga terlibat di dalam, jadi saya tahu sedikit banyak bahwa gereja kita ini memiliki potensi artis-artis yang berpotensial, didukung oleh sutradara, kameramen, camerawoman, dan tim yang mungkin tidak ada formal qualification atau dana yang kuat yang membackingnya, seperti Hollywood atau Bollywood. Tetapi prinsip mereka adalah, as for me and my house, we will serve the Lord. Jangan miss saudara, tanggal 1 November, special Children's Day celebration. Haleluya. Tiba saatnya kita untuk memberi. Tentu saja karena kita tidak bisa hadir di gedung gereja, maka persembahan maupun persepuluhan hanya dapat dilakukan secara transfer. Detail banknya ada di warta gereja maupun di website Bethany Sydney. Atas nama gereja saya mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati Bapak Ibu yang sudah menabur. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dan membalas semua kemurahan hati dari Bapak Ibu semua. Hari ini adalah minggu yang kedua, oleh karena itu sebentar lagi kita akan berdoa untuk anak-anak kita, untuk anak-anak Sunday School. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kita harus berdoa untuk anak-anak? Kenapa gitu? Sebenarnya simple, kita hanya mengikuti firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa children heritage from the Lord. Anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan. Oleh karena itu, bukankah ini sangat penting bagi kita sebagai orang tua yang sudah dipercayakan, atau mungkin Bapak Ibu tidak memiliki anak di Sunday School, tetapi Bapak Ibu bisa menjadi panutan, bisa menjadi orang tua rohani bagi mereka selama mereka bisa dalam perjalanan mereka menuju kedewasaan, sehingga kita semua memiliki tanggung jawab untuk membimbing anak-anak kita, yaitu yang merupakan adalah milik pusaka daripada Tuhan. Kita tahu di zaman sekarang ini anak-anak kita seringkali mendapatkan spiritual attack dari iblis, dari sosial media, dari lingkungan. Banyak sekali social attack. Saya tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sudah memenangkan the spiritual war terhadap iblis. Jadi peperangan itu sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ada spiritual battle yang kita dan anak-anak kita harus menangkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan spiritual battle hanya bisa dihadapi secara spiritual, yaitu dengan cara kita menyerahkan anak-anak kita menyerahkan mereka ke tangan Sang Pencipta, Tuhan kita Yesus Kristus, melalui doa, melalui praise, melalui doa. Oleh karena itu, children, we gonna pray for you, dan kita akan berdoa untuk anak-anak kita. Lord Jesus, we are thankful for the gift of parenthood. We believe our children are your gifts and your heritage, and we thank you that you know every single hair on their head and how much they mean to you. We pray that you would help us, the parents, the teachers, to do all we can to protect them and to give them the start in life they deserve, so they can grow up knowing that they are loved by you, our Lord Jesus Christ. Please guide our children in every step they take. May they discover their unique talents. May they discover their unique talents, and they also encouraged by their friends at school. We pray that our children walk in integrity and honesty, and they also understand the importance of walking with compassion and mercy
towards others. As we freely forgiven, we pray that they are also given the ability to forgive those who have wronged them. Lord, we thank you today. Through the blood of Jesus Christ, we surrender all our children into your hands. May they receive you as their personal Lord and Savior, even at an early age. Oh, hallelujah. We speak your blessings upon them. They are strong, they are smart, they are beautiful, they are healthy, they are successful. And may the Holy Spirit give them the wisdom and the knowledge. Lord, we thank you for what you are going to do in our children's life. And we also pray for Pastor Han Han, who will be sharing the word of God. May you anoint him and everyone who will be listening. Oh, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. And everyone who agrees say, Amen, Amen, and Amen. God bless you. We love you, children. Hallelujah. Silakan Pastor Han Han. Thank you Pak Andri. Hari ini adalah Minggu 11 Oktober. Tanpa terasa adalah minggu yang ke-30 kalinya kita ibadah secara online. Dan hari ini firman Tuhan saya beri judul, saudara siap-siap dengar judulnya karena ini tidak nyaman. Saya beri tema, topik judul khotbah hari ini adalah iman seekor anjing. Sekali lagi, iman seekor anjing. Mungkin saudara berkata, Pak, jangan kasar begitu dong Pak. Masa kita disamakan dengan anjing? Masa kita harus punya iman seperti anjing? Sabar, sabar. Jangan terburu-buru tersinggung. Buka bersama dengan saya Matius pasal yang ke-15. Ini teks kita. Topiknya perempuan Kanaan yang percaya. Kita membaca ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika kita membaca firman Tuhan dalam perikop ini, kita melihat Tuhan Yesus memuji iman ibu ini. "Besar imanmu." Dan seketika itu juga terjadilah mujizat, langsung sembuh seperti yang dia kehendaki. Saudara-saudara, bukan jarang, tidak pernah Tuhan Yesus memuji murid-muridnya atau memuji bangsa Israel punya iman yang besar. Seringkali kita malah membaca Yesus menegur rasul-rasul. "Tidakkah kau punya iman? Kenapa kau kurang percaya? Begitu, tidakkah kau melihat? Engkau punya mata, tidak melihat, punya telinga, tidak mendengar." Tuhan Yesus malah memarahi murid-muridnya. Tetapi ini justru perempuan asing, perempuan Kanaan, seorang Yunani bangsa Siro-Venesia.
dia ternyata punya iman. Dan dia bisa percaya akan perjanjian lama. Ketika banyak orang tidak percaya akan perjanjian lama, dia percaya bahwa Tuhan itu pasti akan melawat umatnya dan akan mendatangkan Mesias. Oh, dia akan disebut keturunan Daud, akan disebut anak Daud. Itu sebabnya ketika banyak orang tidak percaya akan Yesus, mereka anggap Yesus itu orang biasa, anak tukang kayu, biasa-biasa manusia dari Nazaret. Tetapi perempuan asing ini, dia berseru, "Have mercy on me, oh the son of David," anak Daud. Itu adalah panggilan Mesias daripada Yesus. Dia punya iman kepada Tuhan bahwa Mesias datang. Dia adalah Yesus. Mesias lah yang akan melepaskan belenggu mereka. Mesias lah yang akan menyembuhkan dan mengusir setan. Tapi saya punya persoalan, saudara-saudaraku, ketika saya membaca topik ini. Karena gambaran yang ditunjukkan bahwa perempuan asing ini punya iman, tetapi gambaran Yesus adalah gambaran Tuhan yang kasar. Tuhan yang tidak peduli. Tuhan yang tidak punya kasih. Tuhan sama sekali tidak menjawab perempuan ini. Dia menghiraukannya, dia tidak menjawabnya. Walaupun Tuhan itu tahu bahwa anak perempuan ini sangat menderita karena kerasukan setan. Saudara perlu tahu, kalau saya bayangkan orang kerasukan setan zaman itu, saudara ingat cerita Legion, merasuk seseorang, saudaraku. Oh, anak itu tinggal di pekuburan, kayak orang gila, teriak-teriak, memukul dirinya dengan batu telanjang, saudara-saudara. Kita lihat lagi manifestasi di cerita lain yang Tuhan sembuhkan. Saudara, kerasukan setan jadi bisu, dilempar ke api, dilempar ke air, dibanting-banting, digoyang-goyang. Itu manifestasi. Jadi saya bayangkan perempuan ini sangat menderita melihat anak perempuannya kerasukan setan dan percaya punya iman, berseru dengan suara yang keras, "Yesus anak Daud, tolong aku." Tetapi gambaran di sini, Yesus tidak menjawab. Bukan saja tidak menjawab, gambaran yang ditunjukkan seakan-akan Yesus itu rasis. Dia membeda-bedakan. Ya, atau dia hanya mau menolong orang Israel, gak mau menolong bangsa yang lain. Seakan-akan Tuhan membeda-bedakan berdasarkan ras, suku, bangsa, dan bahasa. Bahkan gambaran yang digambarkan Yesus di sini, dia merendahkan perempuan itu, menyamakannya dengan seekor anjing. Saudara-saudara, saya punya persoalan ketika saya membaca konteks cerita ini. Dan bukan hanya gambaran Yesus yang seperti itu. Ternyata gambaran rasul-rasul, saudaraku, hamba-hamba Tuhan juga sama. Ternyata mereka pun rasis. Mereka pun membeda-bedakan. Mereka memandang rendah. Bahkan mereka mengusir perempuan itu. Wow, kalau saya bawa cerita ini ke zaman sekarang, saudaraku, mungkin ada anak-anak Tuhan yang berdoa datang cari Tuhan, tetapi seakan-akan Tuhan diam dan ketemu dengan hamba-hamba Tuhan, gembala, pendeta, para asyir, ketua diaken, saudaraku, para diaken, dan kemudian tidak mau membantu, kasar, membeda-bedakan, memandang rendah. Saya mau sampaikan kepada saudara, perempuan asing Kanaan Silo-Fenisia ini punya hak, saudaraku, bahwa dia bisa tersinggung, dia bisa marah, dan dia bisa kecewa. Ternyata setelah diperlakukan demikian, perempuan ini tidak tersinggung, tidak marah, dan tidak kecewa. Jadi pelajaran saya yang pertama yang saya mau tanamkan kepada saudara, bahwa musuh nomor satu daripada iman adalah perasaan tersinggung dan kecewa. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, jika saudara mau punya iman yang besar, yang dipuji oleh Tuhan Yesus, ingat, musuh, hambatan, rintangan daripada iman itu adalah perasaan tersinggung dan kecewa. Jika saudara ibadah melalui YouTube live, tulis di live chat, ketik di sana,
Aku tidak tersinggung. Oh, aku tidak kecewa. Jika saudara ibadah melalui live Facebook, tulis di komen bahwa jangan tersinggung, jangan mudah kecewa. Jika saudara tidak bisa menulisnya, taruh kedua tangan saudara di dada sambil berkata, aku tidak mudah tersinggung, aku tidak kecewa. Oh, haleluya. Ini penting sekali. Kenapa saya berkata ini penting? Karena kita hidup di zaman di mana manusia itu mudah sekali tersinggung, mudah marah, mudah kecewa. Mereka jalan di jalan nyetir mobil, mereka bisa tersinggung dan kecewa. Mereka di sekolah, di pekerjaan kantor, mereka di bisnis, saudaraku, mereka bisa kecewa. Internet pelan, mereka tersinggung, marah-marah, saudara-saudaraku. Karena apa? Karena kecewa. Melihat sosial media, ya toh, begitu lihat banyak yang begini, ya, bukankah kita hidup di zaman seperti ini? Banyak video-video khotbah Kristen, pujian-pujian yang premier, yang belum diputar, belum sudah ada orang yang kasih tanda begini, saudara-saudaraku. Apa itu? Itu bukti kita hidup di zaman manusia ini mudah tersinggung satu dengan yang lain. Tersinggung suami, istri, tersinggung dengan anak, tersinggung dengan bos, tersinggung di keluarga, tersinggung dengan teman-teman yang lain, dan yang paling parah tersinggung di gereja. Dan saya mau katakan kepada saudara, jika saudara mudah marah, mudah tersinggung, dan gampang kecewa, itu menghambat iman saudara kepada Tuhan. Rohani saudara ada something yang wrong, saudara-saudaraku. Seringkali saya mengingatkan jemaat, ketika horizontal saudara persoalan, itu karena apa? Karena vertikal kita itu juga persoalan. Karena apa? Karena kita tidak mau belajar rendah hati. Kita tidak mau belajar menjaga hati ini. Bukankah Alkitab mengingatkan bahwa dari hati ini kita perlu menjaganya dengan segala kewaspadaan? Amsal 4 ayat 23. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau kehidupan yang terpancar adalah gampang tersinggung, ketemu dengan pendeta tersinggung, ketemu dengan teman gereja tersinggung, dan lain sebagainya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak menjaga hati yang rendah hati, saudara-saudaraku. Dan wanita ini tidak membiarkan serangan-serangan itu membuat dia panas atau tersinggung atau kecewa. Tetapi dia malah sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saya jumpai Bapak Ibu bahwa ternyata orang yang merasa hebat, orang yang merasa kuat, orang yang merasa kaya, orang yang merasa pintar, orang yang punya jabatan, itu ternyata gampang tersinggung dengan orang lain. Gampang tersinggung mungkin juga dengan Tuhan, mudah kecewa. Itu sebabnya ingat saudaraku, Matius, Markus, Lukas 3 kali disebutkan Yesus, perkataan dari Tuhan Yesus. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Wow, bagaimana mungkin saudara-saudaraku seekor unta bisa masuk jarum? Lubang jarumnya aja saudara nggak kelihatan. Tapi ternyata bukan ini yang dimaksudkan. Karena apa? Karena zaman Tuhan Yesus itu di bangsa Israel, ada namanya pintu gerbang yang namanya the eye of the needle. Saudara bisa melihat gambar ini, saudara-saudaraku. Jadi untuk menjaga kota itu, pintu gerbangnya itu kecil sekali sehingga unta yang datang. Dan kalau unta itu mau masuk kota, nggak peduli unta ini bawa barang yang mahal, emas, perak, ya toh. Karena unta kan bawa barang-barang yang dibawa adalah barang-barang dagangan, ya toh. Mungkin makanan, barang jualan. Ternyata itu semua harus ditanggalkan dulu. Jadi unta itu begitu tiba di pintu gerbang yang namanya lubang jarum ini, unta itu harus roll over. Unta ini harus duduk dan kemudian berbaring sehingga semua beban itu jatuh dan kemudian unta ini akan masuk. Bukankah itu gambaran yang luar biasa kalau kita mau masuk dalam kerajaan sorga? Bukankah itu adalah gambaran yang luar biasa untuk kita menghadap Tuhan? Kita perlu menanggalkan kehebatan kita. Kita perlu menanggalkan kesombongan kita, pride kita, ego kita, saudara-saudaraku, kekuatan kita. Bukankah kita harus menjadi rendah hati mendekat kepada Tuhan? Ternyata itu adalah kuncinya.
Makanya kalau saudara ke Israel, saudara akan ketemu dengan gedung gereja yang paling tua di seluruh dunia, yaitu gereja The Church of Nativity. Ya, gereja yang luar biasa dibangun di atas tempat Tuhan Yesus lahir. Gereja yang begitu besar sekali, saudaraku, pintunya kecil sekali. Saudara bisa melihat gambar ini, saudaraku. Mereka sebut itu humility door, pintu untuk rendah hati. Jadi datang kepada Tuhan harus merendahkan diri. Sama seperti orang Majus datang bersujud, saudara-saudaraku, mempersembahkan emas, kemenyan, dan perak. Bukankah ini gambaran, saudara-saudaraku, kalau kita itu punya hati yang rendah hati datang kepada Tuhan, dan kita sudah merendahkan diri, kita nggak akan bisa kesinggung, saudara-saudaraku. Seringkali kita itu masih bisa kesinggung karena kita masih merasa di atas. Kita merasa tinggi, kita merasa hebat. Gampang kesinggung, tapi kalau kita sudah rendah, tidak akan bisa tersinggung, tidak akan bisa kecewa. Bukankah ini gambaran yang begitu indah, pelajaran yang begitu indah? Makanya orang-orang Nazaret di sana, saudaraku, mereka juga tersinggung. Mereka juga kecewa. Tidak mengapa mereka tidak bisa percaya pada Yesus itu orang Nazaret, saudara-saudara. Dibesarkan di sana. Karena mereka bilang begini, bukankah ia anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama-sama dengan kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Perhatikan, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Mereka menolak Tuhan, kecewa. Dan karena mereka mudah kecewa, mudah tersinggung, saudaraku, ayat yang ke-58. Akibatnya apa? Tidak percaya, karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat yang diadakannya di situ. Makanya Markus juga bilang di pasal yang ke-6 ayat 3, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Yesus heran kok nggak punya iman begitu. Yesus heran kok nggak percaya, makanya dia tidak bisa melakukan mujizat banyak di sana. Kenapa ya? Karena itu. Karena orang-orang itu gampang kecewa, mereka merasa tinggi, mereka nggak bisa gitu ya. Kalau dilayani mungkin dengan orang yang mereka anggap seperti manusia. Karena mereka tidak datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Makanya Matius dan Lukas pasal 7 berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saya berdoa supaya Bethany Sydney at Home, saudara dan saya menjadi orang-orang yang tidak mudah tersinggung dan tidak mudah kecewa apapun yang terjadi. Ketika kita berdoa seakan-akan Tuhan diam. Mungkin di dalam pelayanan kita, dalam usaha kita disinggung sana sini, tetapi kita belajar menjaga hati kita. Seperti wanita ini, diperlakukan, saudaraku, tidak adil, dihina, direndahkan. Tetapi apa yang dia lakukan, saudara-saudaraku, dia tidak tersinggung, dia tidak kecewa. Dan kalau saudara perhatikan, kemudian Yesus setelah diam berapa lama, Yesus cuma ngomong, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara bisa bayangkan, saudaraku, perasaan wanita ini. Kalau saya jadi wanita ini, saudara-saudaraku, itu sama seperti saudara sakit misalnya. Saudara pergi ke rumah sakit, saudara datang lebih dulu, saudara sudah antri terlebih dahulu, begitu ya, toh. Dan kemudian sudah sekian lama saudara menunggu dokter nggak datang-datang. Kemudian datang orang bule begitu karena dia rambutnya pirang begitu, dan kemudian dokter langsung melayani dia. Saudara ditinggal dan saudara protes dulu, kenapa? Bukankah saya lebih dulu, bukankah saya datang terlebih dahulu? Tetapi dokter itu bilang, ya karena aku diutus hanya untuk orang Australia, bukan orang Indonesia. Karena orang Indonesia second class, begitu. Kira-kira begitu. Perasaan saudara bagaimana? Wanita ini juga bisa punya perasaan seperti itu. Bukankah dia punya iman, dia percaya akan nubuatan perjanjian lama, Yesus anak Daud. Dia diperlakukan seperti itu. Dianggap dia bukan orang Israel dan Yesus hanya mau menolong domba dari Israel. Tetapi saya suka tindakan wanita ini.
Tetapi perempuan itu di ayat yang ke-25 mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Haleluya. Sehingga pelajaran kedua yang bisa saya sampaikan, tekankan kepada saudara adalah ini. Perbuatan yang menghidupkan iman adalah mendekat dan menyembah Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, jika saudara mau punya iman yang besar, saudara dan saya perlu tindakan, perlu action, perbuatan mendekat dan menyembah Tuhan. Ayo tulis, ketik di live chat saudara-saudaraku. Saudara jika ibadah melalui YouTube, ketik di live chat, aku mendekat dan menyembah Tuhan. Kalau saudara ibadah melalui Facebook, saudara tulis, aku mendekat dan menyembah Tuhan. Saudara perlu ingat bahwa tidak cukup saudara-saudaraku. Saudara berkata, aku punya iman, aku percaya Tuhan hebat, aku percaya Tuhan ajaib. Tapi perlu diungkapkan, perlu dinyatakan dengan satu perbuatan mendekat dan menyembah Tuhan. Taruh kedua tangan saudara di dada sambil berkata, aku mendekat, aku percaya kepada Tuhan. Katakan amin, amin, amin. Kenapa kita perlu berbuat, saudara-saudaraku? Yakobus pasal 2 mengingatkan kepada kita. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan aku akan menunjukkan imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi dari mana saya tahu Bethany Sydney at Home saudara punya iman kepada Tuhan kalau saudara tidak ada satu perbuatan? Ya, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayat yang ke-22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi perempuan ini punya satu tindakan, punya satu iman yang membuktikan klaim dia bahwa Yesus adalah anak Daud Mesias dengan dia mendekat dan menyembah. Dari mana Tuhan tahu? Dari mana saya bisa melihat saudara punya iman kalau saudara tidak menunjukkan perbuatan itu? Itu sebabnya saya tidak bisa melihat saudara, saya tidak bisa memaksa saudara untuk ibadah. Kita sudah minggu yang ke-30 online, kita tidak ketemu saudaraku. Makanya seringkali saya berkata, ketik di live chat YouTube, ketik di komen Facebook. Karena apa? Karena ketika saudara mengetik, saya tahu saat ini juga, pada saat ini juga engkau mengikuti ibadah dan engkau dilawat oleh Tuhan. Itu satu perbuatan. Sama seperti saya saudaraku di masa pandemi ini. Saya kehilangan jadwal khotbah yang begitu banyak. Sehingga kalau minggu saya tidak bertugas, hari ini saya masih bertugas. Tapi kalau saya tidak bertugas, saya mau katakan kepada saudara, saya ibadah banyak saudara-saudara. Setelah ibadah bersama dengan saudara di Sydney, saya ibadah mengikuti Bethany Pusat di Surabaya. Setelah itu saya tune in kepada JCC Cijantung, dengarkan Pak Albert Tanoni berkhotbah. Setelah itu saya mengikuti ibadah JPCC, Pak Jeffrey Rahmat, Pak Yosia NDC. Kemudian malamnya saya mendengarkan saudaraku kebaktian-kebaktian di Amerika. Saya bisa ibadah lebih dari 10 kali saudara-saudara. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya mengerti saya harus membuktikan iman saya dengan apa? Mendekat, dengan menyembah, dengan baca firman, dengan memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Karena itulah yang akan membuat iman saya hidup. Dan kalau saya bisa kasih contoh, saudaraku, saya mau cerita tentang Eddie dan Ellie. Saudara pasti tahu Eddie dan Ellie ini salah satu pasangan yang paling harmonis di gereja kita. Ya, toh? Pasangan yang seksi sibuknya begitulah ngatur event organizer IO-nya gereja kita. Dan mereka membuat satu testimoni yang luar biasa saudara. 4 halaman mereka mengetik. Mereka berkata, Shalom, God is good all the time, and all the time God is so good.
Dan ketika sponsor ini, visa sponsor di granted 19 Agustus. Buat saya dengan Elizabeth ini mujizat. Dan hanya oleh kemurahan Tuhan, Tuhan maha dahsyat. Wow. Saudara bisa melihat bahwa mereka baru saja mendapatkan 4 tahun visa sponsorship, saudaraku. Oh, wow, ini sesuatu yang luar biasa. Dan saya mengerti, saudara-saudaraku, bahwa banyak di antara saudara berjuang untuk bisa mendapatkan visa untuk tinggal di negara ini. Memang tidak sama. Nggak seperti zaman saya dulu 24,5 tahun yang lalu saya migran. PR itu gampang sekali. Sekarang sulit untuk skill migration. Saudara, jadi saya bisa bayangkan, saudara bisa bayangkan Eli itu datang 2012. Student visa diploma accounting. Setelah itu ambil lagi bachelor accounting 2 tahun. Setelah itu graduate visa lagi 2 tahun. Setelah itu training lagi visa 1 tahun. Oh sulit, saudaraku. Saya mengerti begitu banyak tantangan. Saya ingat mereka sering kali datang, saudara-saudaraku, minta didoakan di gereja. Ujian Inggris, ujian nati, ujian IELTS semua tidak memenuhi. Saya tahu sulit, apalagi di zaman pandemi ini, cari perusahaan yang mau sponsor, kasih full time salary, pekerjaan, itu bukan sesuatu yang gampang. Dan sering kali saudara-saudaraku mereka mengalami kesusahan. Dan saya tahu, saya mengerti. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, bahwa Edi dengan Eli, saudaraku, mereka tidak tersinggung, tidak kecewa, tidak marah. Seakan-akan Tuhan tidak menjawab mereka, saudara-saudara. Tetapi mereka malah mendekat. Mereka menyembah Tuhan, dan ini yang mereka tulis, saudara-saudaraku. Ya, saudara bisa melihat tulisan ini, saudaraku, di warta gereja, saudaraku, yang dimasukkan di warta gereja khusus untuk edisi hari ini, saudaraku. Mereka ngomong begini, kami berdoa dan menangis karena mengapa kelihatannya ada harapan, tetapi ternyata jalan buntu lagi. Saat itu kami terus bernyanyi. Kami sering mendengarkan khotbah-khotbah yang menguatkan dan mendukung. Jangan putus pengharapan. Kristen singa Yehuda, iman yang menyelamatkan. Jadi kami selalu belajar mengucapkan kami pasti ditolong Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Banyak sekali kata-kata negatif keluar dari agen tentang visa sponsorship. Dengar saudara-saudaraku, saudara ketemu dengan banyak lawyer, ketemu dengan banyak agent, mereka akan bilang gak mungkin, sulit, sukar. Mereka akan mengucapkan, saudaraku, sehingga iman. Saya mengerti, bukankah semua orang di antara saudara yang mengalami hal yang sama? Tetapi saudaraku, sikap iman daripada Edi dengan Eli ini yang saya harus share kepada saudara, menjadi satu contoh supaya kita juga belajar daripada mereka. Mereka berkata, kami mengingat kebaikan dan pertolongan yang Tuhan nyatakan terus menerus dalam kehidupan kami. Kami mengingat kitab Ibrani 10:35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Kami percaya dalam Tuhan ada jalan keluar. Kami percaya dalam Tuhan ada mujizat. Kami hanya berdoa. Jika Tuhan berkehendak kami ada di Australia, kami percaya Tuhan buka jalan. Tuhan yang putuskan. Masa depan kami bukan di tangan agent atau lawyer, tetapi di tangan Tuhan. Kami bernyanyi, kami menyembah, berdoa, berserah. Kami mendengarkan dan mengulang-ulang khotbah. Aku percaya bagian 4, jangan lepaskan kepercayaanmu. Wow, saudara-saudara. Oh, jadi kalau saya lihat YouTube kita ini, viewernya ternyata tambah naik, saudaraku. Karena Edi dengan Eli mengulang-ulang, saudaraku. Itu gunanya firman Tuhan, khotbah ini dipasang di YouTube, tidak di take down, saudara-saudaraku. Supaya saudara juga apa? Ketika saudara merasa lemah, mungkin ketika saudara tidak bisa saat teduh sendiri, saudara baca firman sendiri, mungkin ada baiknya engkau kembali mengulangi ibadah-ibadah kita, ikut pujian penyembahan lagi, mendengar firman Tuhan lagi dan mendengar firman Tuhan. Dan itu akan menjadikan kekuatan saudara. Dan pada akhirnya, saudaraku, visa Edi dengan Eli di granted. Dan saya mau berkata kepada saudara, itu mujizat pertolongan Tuhan. Oh, haleluya. Jika saudara mau puji Tuhan, saya tidak bisa mendengar saudara tepuk tangan. Mungkin saudara kasih emoji tepuk tangan di live chat YouTube, atau tepuk tangan saudaraku di komen Facebook. Tanda bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu Tuhan yang besar. Dia sanggup menolong saudaraku.
8 tahun lebih, saudaraku, perjuangan itu, tetapi Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Wow. Mendekat, menyembah Tuhan. Bukankah hari ini, saudaraku, adalah hari kita ke-6 di dalam 21 hari puasa Daniel. Tidak terlambat jika saudara masih mau ikut, saudaraku. Pak Dani Suwardi dengan tim Pak Freddy dengan Bu Yani, saudara-saudaraku, membuat satu panduan, membuat satu renungan setiap hari, saudara-saudaraku, untuk menuntun kita. Jadi itu adalah ekstra tambahan renungan daripada warta gereja, sehingga saudara meluangkan waktu lebih lagi. Saudaraku, bahkan nanti Sabtu, saudaraku, kita akan Zoom bersama berdoa. Bukankah itu mengajarkan jemaat untuk terus mendekat dan menyembah Tuhan? Dan pelajaran yang ketiga ini, saudaraku, yang kita bisa belajar dari perempuan Kanaan, orang asing ini. Iman seekor anjing. Saudara bisa bayangkan ketika dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia mendekat, dia menyembah Tuhan. Tolong aku. Tuhan ngomong begini, gak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, melemparkannya kepada anjing. Disamakan dengan anjing. Saya kalau jadi perempuan ini sudah tersinggung dari awal-awal pergi, saudara-saudara. Nggak gereja-gerejaan, nggak baca-baca firman Tuhan, nggak mau ke gereja Betani lagi, kira-kira kan begitu, saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara, perempuan itu berkata, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Oh, anjing itu makan remah-remah. Dia menyatakan dirinya, ini loh, aku nih loh anjing yang makan remah dari meja Tuhan. Yesus ngomong, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh. Berarti Pak, kita harus kenapa Tuhan Yesus kok kasar begitu? Saudara sabar, saudara. Saya ajak saudara Bible study sedikit, boleh ya, saudara-saudara ya. Ya. Saudara, kalau melihat kata anjing di dalam Alkitab, saudaraku, memang konotasinya adalah negatif. Saya bisa buktikan kepada saudara, Matius 7 ayat yang ke-6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Jelas, saudara-saudaraku. Kasar. Makanya Lukas pasal 16, saudara baca, orang kaya dengan Lazarus yang miskin. Kita semua tahu ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Saudara perhatikan, anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Saudara-saudara, kok kasar, saya sadar. Saya tahu itu, saudara-saudaraku. Paulus pun ngomong di Filipi pasal 3 ayat yang kedua. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Jadi konotasi anjing ini memang kasar, dibuat untuk orang yang jahat, pekerja yang jahat, saudara-saudaraku. Orang yang gak bertobat, orang asing, kira-kira begitu, saudara-saudara. Ya, tapi saudara perlu belajar. Ya, haleluya. Saya tidak akan lebih panjang, saya tidak akan khotbah lebih panjang lagi, tetapi saya mau saudara konsentrasi. Kata anjing yang kasar di Matius 7, Lukas 16 dan Filipi pasal 3 ini memakai kategori namanya kuon. Kuon itu artinya wild dog, wild cur, unclean dog, yang artinya anjing liar atau anjing kampung atau anjing bastar atau anjing geladak, atau dengan sinonim kata bajingan atau penjahat. Itu kira-kira kata kuon, anjing, saudara-saudara, anjing liar. Saya 24 tahun lebih tinggal di Australia, tidak pernah lihat anjing liar, tidak pernah lihat anjing geladak, saudara-saudara. Dan saya tahu saudara pun mungkin ada yang lama tinggal di Australia, mungkin saudara sudah lupa tentang kata kuon ini, wild dog ini. Tapi saya mau katakan kepada saudara, anjing liar itu tidak punya nama. Ya, anjing liar, nggak ada yang mau pelihara. Betul nggak, saudara? Tetapi kata anjing yang dipakai Tuhan Yesus kepada perempuan Kanaan di sini bukan kategori kuon, tetapi yang dipakai adalah kategori kunarion, yang artinya small dog, household dog,
pet dog. Dog that belongs to the home. Dog that become member of the family. Anjing peliharaan. Makanya bahasa Indonesia waktu nerjemahkan gerikanya, saudaraku, agak keliru sedikit. Karena yang dimaksud Tuhan Yesus bukan anjing liar, tetapi adalah anjing yang dipelihara, anjing yang disayang. Ya bagi saudara kita yang tinggal di Australia, kita tidak bisa membedakannya karena kita tidak pernah melihat anjing liar. Tetapi biarlah saya kasih tahu kepada saudara, anjing liar itu nggak ada yang punya, nggak ada yang sayang, dia nggak punya nama. Anjing liar itu nggak punya rumah. Anjing liar itu, saudaraku, kalau makan makanan sampah, saudaraku, minum minuman air yang kotor, tidak ada yang mau pelihara, dia bau, dia kotor, gak ada yang memandikannya. Seringkali anjing liar itu penuh dengan luka, penuh dengan borok, saudaraku, banyak kutunya. Tetapi anjing, saudaraku, anjing pet dog, anjing Cunarion ini, saudaraku, itu beda. Betul nggak, saudara-saudara? Makanya, saudara, ketika Tuhan Yesus ngomong tidak baik, mengambil roti disediakan anak-anak, lemparkannya kepada anjing, dia pakai nama anjing pet dog, saudara-saudara. Wanita ini sadar, ternyata Tuhan Yesus itu tidak kasar. Tuhan Yesus itu sayang, saudara. Tuhan Yesus itu cinta, saudara, walaupun dia disamakan. Makanya dia bilang, sekalipun kalau aku ini anjing peliharaan, aku ini pet dog, anjing itu kan makan remah-remah dari tuannya. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena anjing liar itu nggak punya makanan, dia cari makan sendiri. Tapi anjing rumah tangga itu makan apa yang tuannya makan, betul nggak? Kalau tuannya makan, saudaraku, steaknya hurricane, saudaraku, anjingnya juga makan steak hurricane. Minum minuman yang bersih, saudaraku, disayang, dipelihara, dikasih nama lagi, saudara-saudaraku. Bukankah nama anjing peliharaan di Australia namanya keren-keren, namanya bagus, namanya punya artinya? Ya apa ya, saudara? Ya, toh? Saudara tahu bahwa di Australia ini, saudaraku, saya tidak buat-buat. The top 5 dogs names for males. Number 1, Charlie, Max, Buddy, Oscar, Milo. Keren, saudara-saudara. Ya, top 5 dogs name for females, ya. Bella, Molly, Coco, Ruby, Lucy. Wow, keren. Tapi saya mau minta maaf ya, anggota youth kita Bella, Bu Lucy, saya minta maaf ya, tidak bermaksud untuk menyinggung. Nanti dipikir disamain dengan anjing, nama anjing. No. Tetapi saya mau berkata kepada saudara bahwa itu bedanya anjing liar dengan anjing peliharaan. Dikasih nama yang indah, saudaraku. Dia punya rumah, dia diselimuti, dia punya tempat tinggal, saudaraku. Dia disayang, dia dipelihara, dimandikan, saudaraku. Minum air bersih, saudaraku. Dan tuannya itu mengeluarkan biaya yang besar untuk memelihara anjing. Ya, saya tahu banyak di antara saudara Bethany Sydney at Home, saudara tidak pelihara anjing. Kenapa? Di Australia mahal, ya. Saya cuma tahu Pak Yosua itu punya ya anjing. Saudara bisa tanya kepada beliau atau Bu Lely, saudara-saudara. Tetapi tahukah saudaraku bahwa ada biaya yang namanya council registration fees untuk anjing, saudara? Itu saudara harus daftar di council antara 50 sampai $500. Saudara perlu bayar aksesoris, biasanya itu engkau keluar uang sampai $500 untuk esensial, untuk tempat makannya, untuk selimutnya. Insuransinya itu antara $400 sampai $1.110 per tahun. Saudara tahu ke dokter hewan saudaraku di Australia, untuk anjing itu rata-rata 397. Tahukah saudaraku bahwa Australian Security Investment Commission ASIC itu memperkirakan biaya untuk memelihara anjing, saudaraku, di tahun yang pertama itu paling sedikit 3 sampai 6 ribu rata-rata. Dan kemudian setiap tahun seterusnya, setiap tahun kau harus keluar uang paling sedikit 1.000. Ya, termasuk makanannya dan lain sebagainya. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Saya mau menguatkan kepada saudara Bethany Sydney at Home bahwa engkau itu disayang Tuhan.
Tulis di live chat YouTube kalau saudara percaya aku disayang Tuhan. Tulis di komen Facebook jika engkau percaya aku disayang Tuhan. Aku dicintai Tuhan. Dan kalau saudara tidak bisa tulis, taruh kedua tangan saudara di dada sambil berkata aku dicintai, aku disayang Tuhan. Itu sebabnya engkau bukan anjing liar, saudaraku. Engkau punya nama. Dan nama saudara nama yang indah, saudaraku. Engkau adalah biji mata Tuhan. Engkau imam, engkau raja, engkau bangsa yang kudus, engkau punya kepunyaan Allah sendiri, engkau pemenang bahkan lebih daripada pemenang, engkau anak daripada Tuhan segala Tuhan, engkau ditebus dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus. Tuhan, engkau punya rumah, engkau disayang, engkau akan makan apa yang disediakan Tuhanmu, engkau punya master Tuhan yang baik, yang sayang, yang memelihara engkau. Itu sebabnya perempuan Kanaan itu berkata terima kasih Tuhan, karena dia itu punya hati yang rendah hati, tidak mudah tersinggung, karena dia mendekat dan menyembah. Dan ketika dia disamakan dengan anjing peliharaan, dia sadar bahwa dia dipelihara. Artinya dia tidak perlu cari makan sendiri, dia tinggal menunggu tuannya yang memberikannya. Saudara-saudaraku, dia dipelihara. Hari ini saya menyatakan yang sama kepada saudara. Engkau dipelihara, engkau disayang oleh Tuhan. Amin. Dan kalau saya bisa cerita, saudara-saudaraku, cerita tentang Bu Lina ini, saudara pasti tahu. Karena 30 Agustus yang kemarin Bu Lina posting di WhatsApp Bethany Family. Cerita bagaimana Tuhan itu begitu baik. Bagaimana Tuhan itu membuat dia bisa operasi batu di empedunya 3 cm, saudara-saudara, dan biayanya semuanya gratis di Australia. Dan kemudian dia ketemu dengan 3 spesialis dan semuanya gratis. Saya mau katakan kepada saudara, sebagai orang yang mengerti, sebagai orang yang tahu ceritanya, saya mau katakan kepada saudara, itu bukan cerita yang biasa. Itu menunjukkan bahwa Bu Lina itu disayang Tuhan. Saudaraku, ini WhatsApp Bu Lina kepada saya 30 Agustus kemarin. Shalom Pak Han semua, karena kemurahan Tuhan. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Dia selalu baik dalam hidup saya. Oh saudara-saudara, saya gimana ceritanya kepada saudara? Saudara tahu, kalau saya mungkin tidak bisa detail cerita ini, tapi mungkin saya bisa berkata demikian, saudaraku, bahwa Bu Lina itu datang dari background yang sukar, saudara. Secara manusia itu sulit, keadaan visanya itu sulit untuk dia bisa ada di punya visa sementara ini, saudara. Dan kemudian dia bisa dapat Medicare. That's a miracle. Itu yang saya mau katakan kepada saudara. Karena saya mengerti betul banyak orang yang tidak bisa dapat, dia bisa dapat, saudara. Dan tahukah saudaraku, beliau kalau cerita kepada saya ketika agent itu telepon dan di granted, saudaraku, dan agent itu berkata ini 99,999%, nggak mungkin ini less than 1%. Tapi dia bisa dapat, dia bersujud, saya bersujud, Pak. Saya tahu itu Tuhan baik, Pak. Tahukah saudaraku, ketika dia sakit, saudaraku, di perutnya, semuanya ini sampai ke bawah kayak orang melahirkan, saudaraku. Sampai mual-mual, muntah-muntah. Tahukah saudaraku bahwa dokter pertama kali vonis itu leukemia, itu kanker lever. Tapi beliau menulis demikian, sedikit pun saya tidak takut karena saya percaya saya punya Tuhan yang dahsyat. Di setiap doa saya selalu ngomong ke Tuhan, Tuhan, saya siap dibentuk dan saya siap diproses sesuai kehendak-Mu. Saya siap apapun yang terjadi dalam hidup saya hanya bisa berserah kepadamu. Saya sampai terharu, saudara-saudaraku, kalau cerita ini. Karena apa? Karena saya tahu bahwa that's a miracle. Saya berkata kepada Bu Lina, engkau itu disayang Tuhan. Kalau bukan Tuhan, gak mungkin itu semua bisa terjadi demikian. Sekarang beliau sehat, saudara-saudaraku. Tidak keluar biaya sama sekali. Dan beliau cerita bagaimana Bethany Sydney, saudara membantu, saudara menolong, saudara menawarkan bantuan. Saya bangga, itulah komunitas gereja keluarga ini, saudaraku, karena kita itu bukan cari member, kita menjadi keluarga Bethany. Bagaimana ada yang membawa dia ke rumah sakit, dia nggak punya siapa-siapa, tapi bagaimana Tuhan, oh haleluya, haleluya, haleluya. Bisa saudara kasih
tepuk tangan, emoji tepuk tangan, atau saudara berkata to God be the glory, atau katakan terpujilah nama Tuhan, ketik di live chat YouTube, atau ketik di komen Facebook supaya saya tahu bahwa saudara pun bersyukur akan kesaksian ini. Saudara pun bangga punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Chandra bisa bantu untuk pemain musik background. Saya mau mengakhiri dengan ini. Saya mau menguatkan kepada setiap Bethany Sydney at Home, supaya saudara dan saya belajar untuk rendah hati. Setiap kali kita datang kepada Tuhan harus dengan humility. Kita memasuki pintu yang rendah itu mencari Tuhan. Dan kita harus terus membuktikan bahwa perbuatan mendekat dan menyembah Tuhan itulah yang akan menghidupkan iman kita. Oh, haleluya. Dan kita perlu tahu, sekalipun kita ini disebut anjing peliharaan, tetapi itu maksudnya Tuhan mau bahwa engkau dipelihara, engkau disayang, dan kita punya Tuhan yang baik. Dan apapun background saudara, apapun masalah saudara, perjuangan saudara, Tuhan sanggup menolong saudara. Saya baru-baru ini tahu saudaraku tentang yang namanya kintsugi art. Saudaraku, satu perbuatan seni di Jepang, saudara. Sebagai contoh adalah ini, saudaraku. Saya mau tunjukkan kepada saudara, saya punya keramik ini ya. Ini saya lihat dulu. Ini circa 1820 dari Cina, saudara-saudara. Ya, zaman dulu kuno. Ya, ada harganya sekian ratus dolar, saudara-saudara. Ya, saya lihat harganya berapa ini. Ya, cukup lumayan lah, berapa ratus dolar begitu. Ya, dan saya mau katakan kepada saudara, jika art ini kemudian pecah berkeping-keping, saya mau katakan kepada saudara, tidak ada harganya. Tidak ada yang mau. Tahukah saudaraku tentang hal itu? Semua benda keramik yang pecah itu nggak ada harganya. Tetapi seni daripada kintsugi art dari Jepang ini, justru dia mengambil pecahan yang berkeping-keping itu, saudara-saudara, kemudian disambung. Saudara bisa melihat gambarnya di sini. Kemudian disambung dengan emas, dengan perak, dengan platinum, gold, silver, dan platinum. Disambung kembali dan menjadi satu bentuk seni. Dan ketika dia menjadi bentuk seni kintsugi ini jadi, saudara-saudaraku, ternyata harganya lebih mahal daripada sebelumnya ketika dia utuh. Saudara ngerti maksud saya? Artinya apa? Mungkin di antara saudara dulu saudara punya kehidupan yang baik di Indonesia, atau saudara punya sesuatu yang baik, dan kemudian karena badai kehidupan, persoalan menjadi pecah berkeping-keping. Pernikahan saudara pecah, pekerjaan saudara pecah, ekonomi saudara pecah, kesehatan saudara pecah, persoalan COVID-19 ini menjadi pecah. Tetapi dengar saudaraku, bukan satu kebetulan saudara mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku, bahwa Tuhan yang kita sembah, dia master, dia Tuhan yang hebat. Dia memelihara, dia sayang kepada saudara. Dia memberi saudara nama, dia memberi saudara tempat tinggal, memberi saudara makan, memandikan saudara, mencintai saudara. Dan dia sanggup menggabungkan kembali dan menaruh emas, perak, platinum, menyambungnya. Darah Yesus itulah yang akan menyembuhkan, sehingga engkau akan menjadi satu barang seni yang lebih mahal, yang lebih luar biasa dibandingkan dahulu. Jika saudara percaya itu hanya ada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan saya undang saudara, saya challenge saudara, dimanapun saudara berada saat ini, untuk bangkit berdiri, untuk saudara membuka kedua tangan saudara. Jangan hiraukan kanan kiri. Saya tahu saudara di rumah, saudara mungkin ada yang di kamar tidur, atau saudara ada di ruang makan, di ruang tamu. Tapi saya percaya Tuhan akan melawat saudara. Hari ini saudara-saudaraku, biarlah kita punya iman walaupun kita orang asing. Kita bangsa yang asing, namun kita percaya, Yesus, Engkau anak Daud, have mercy on me. Tuhan, tolong kami Tuhan pada pagi hari ini. Oh, apapun persoalan daripada Bethany Sydney, mungkin mereka ada persoalan anak, persoalan pekerjaan, persoalan masa depan, persoalan kesehatan. Tuhan, hari ini kami berseru kepada Engkau. Dan Tuhan, Kau mengajar kami supaya kami belajar rendah hati.
mendekat kepada Tuhan, menyembah Tuhan melalui pintu yang rendah itu. Tuhan datang memuji, menyembah, sadar bahwa kami ini disayang, sadar kami diberi nama, sadar bahwa kami ini dipelihara, disayang oleh Tuhan kami. Dan Tuhan, Kau sanggup Tuhan membalut semua luka. Tuhan, Kau sanggup Tuhan untuk memperbaiki setiap yang retak, yang hancur. Tuhan bisa menggabungkannya kembali menjadi sesuatu yang indah di mata Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Rabakasyikitaka, rabakasyanda. Oh rabakasyikitaka. Mari saudara-saudaraku, saya beri saudara waktu beberapa menit lagi untuk saudara berseru, untuk saudara berdoa. Yang bisa berdoa dalam roh, berdoa di dalam roh. Rabakasyikitaka, rabakasyanda. Hiribikishikitaka, rabakasyanda, rabakasyanda. Urubukusyikitaka, rabakasyikitaka, rabakasyanda. Urubukusyikitaka, berseru kepada Tuhan. Oh, Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang menyayangi saudara. Oh, setiap saudara buka hati saudara, berkata, Tuhan Yesus, ampunilah dosaku. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang bisa menyelamatkanku. Katakan dengan iman saudara, Tuhan Yesus, Engkau juru selamatku, Engkau Tuhanku. Mulai hari ini aku akan hidup terus mendekat, terus menyembah. Mulai hari ini aku percaya Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang penuh dengan kasih sayang, Tuhan yang mengampuni setiap kesalahan, pelanggaran dan dosa. Mulai hari ini Tuhan, aku akan mengikuti Engkau, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, aku mau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi mengasihi Tuhan seumur hidupku. Apapun persoalan yang terjadi, aku mengasihi Tuhan. Dan biarlah di akhir ibadah Bethany Sydney at Home ini ya Tuhan, mari semua saudara tengadahkan wajah saudara dan buka kedua tangan saudara. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran kami berikan kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Nama-Mu dipuji, Nama-Mu dibesarkan. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya berkat yang berlimpah-limpah, kasih karunia anugerah daripada Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, kuasa, mujizat, tanda ajaib, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati, memulihkan, menyertai semua saudara mulai hari ini sampai hari Maranatha. Yesus Kristus datang kembali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Jangan terburu-buru matikan broadcast ini. Hanya 2 pesan lagi kepada saudara. Minggu depan gembala saya Pastor Margaret Court akan menyampaikan firman Tuhan. Jangan sampai saudara miss ini saudara. Pastor Margaret Court, kalau saudara ikut Hillsong Conference tahun yang kemarin di Kudos Bank Arena, di stadion saudara, opening Hillsong Conference, Perdana Menteri kita Scott Morrison ketika dia membuka dan dia berkhotbah pertama, dia menyebut berulang-ulang nama Margaret Court sebagai pendoanya, sebagai seorang yang berdoa. Dia sangat luar biasa. Jadi saudara-saudaraku, jangan lupa minggu depan, saudara-saudaraku, jangan miss ibadah. Dan kemudian saudaraku selesai, jangan matikan ini. Saya mau saudara duduk, saya mau saudara mendengarkan kembali pujian penyembahan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dinyanyikan oleh anak-anak kita Olive dengan Nike. Dan saya percaya itu akan menjadi berkat buat semua saudara. Terima kasih untuk sudah join ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam 1000 berkat. God bless you. Ku datang